Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ulumul Akhlak yang diampu oleh Ibu Kiki. Di sini saya akan menyebutkan anggota pada kelompok kami. Yang pertama ada Rema Ashril Wasilah, Nevia Oktaviani, Salma Yahumaira, Wardatul Alisyah, Meldiana Ferisa, Nurinda Paturani, Tresna Isnaina, Marcella Hilda, dan Muhammad Muslim. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Tresna Isnaina dengan materi proses pembentukan akhlak. Dipersilakan kepada Tresna untuk menyampaikan materinya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses pembentukan akhlak. Nah, proses pembentukan akhlak diawali dengan niat di dalam diri kita. Niat merupakan keinginan kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu, juga merupakan asas segala perbuatan sehingga keduanya berkaitan dalam hal kebaikan maupun keburukan, serta kesempurnaan dan kerusakan. Niat termasuk perbuatan hati, maka tempatnya di dalam hati. Bahkan semua perbuatan yang hendak dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam di dalam hati. Nah, ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi tentang terhadap pembentukan akhlak. Yang pertama yaitu pengaruh orang tua terhadap pembentukan akhlak. Secara umum, terbentuknya akhlak dimulai dari dalam kandungan. Artinya, si janin telah menerima pengaruh dari sikap ibu yang sedang mengandungnya. Apabila sang ibu merasa senang menunggu kelahiran anaknya, maka pengaruh yang diterima anak adalah pengaruh positif lewat hubungannya dengan syaraf-syaraf ibunya. Nah, hubungan antara ibu dan bapak juga sangat berpengaruh pada kepribadian si anak. Apabila sikap ibu dan bapak terhadap dirinya sejalan, maka pembentukan akhlaknya lebih mudah. Namun, jika sikap keduanya bertentangan, si anak akan goncang. Pasalnya, ia akan bingung. Ia belum mampu memilih mana yang terbaik dari keduanya, yang nantinya akan diserapnya masuk ke dalam kepribadiannya yang sedang tumbuh. Nah, dan yang kedua yaitu pengaruh guru terhadap pembentukan akhlak. Seorang guru juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan akhlak anak, terutama mereka yang masih kecil. Gurulah yang akan memperbaiki pembentukan akhlak kurang baik yang ada di rumah, yang ia dapat di rumah. Misalnya, karena orang tua menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang pembantu. Nah, anak di sini akan menjadi kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Maka akhlaknya pun akan secara spontanitas akan berbeda karena dia memiliki pikiran, kenapa orang lain mah diurus sama orang tuanya, aku enggak gitu. Pasti ada pemikiran seperti itu. Terima kasih kepada Marcella Hilda yang telah menyampaikan materi pada poin B. Selanjutnya, ada penyampaian materi terakhir yaitu pada poin C yang akan disampaikan oleh Muslim. Dipersilahkan kepada Muslim untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber akhlak. Menurut Al-Ghazali, kemampuan indera dan akal bersifat terbatas dalam mengungkapkan kebenaran. Namun, keberadaan indera dan akal tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam pandangannya, kebenaran itu bukan hanya pada kebenaran indrawi atau konkret, tetapi di balik itu terdapat kebenaran abstrak. Kebenaran konkret adalah kebenaran yang dapat dipantau oleh panca indera, dapat dilihat, dirasa, didengar, bahkan dicerna akal pikiran. Konsep ilmu mukasyafah dan basyariyah dari Al-Ghazali akan memunculkan postulat bahwa manusia pada hakikatnya tidak memiliki ilmu, sehingga dia diberi kemampuan untuk memahami pengetahuan muamalah menuju mukasyafah.
Hal ini sesuai firman Allah pada surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkanmu dari perut bumi dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kisah An-Nahl ayat 78. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Tresna yang telah menyampaikan materi dari poin A. Selanjutnya, materi dari poin B akan disampaikan oleh Marcella Hilda. Kepada Marcella dipersilahkan. Terima kasih kepada Nevia yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu faktor yang memengaruhi akhlak. Di sini tuh ada 3 aliran yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, yaitu yang pertama adalah aliran nativisme, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh pada pembentukan diri seseorang. Terus yang kedua ada aliran empirisme, berpengaruh pada faktor luar, yaitu lingkungan sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada aliran konvergasi, yaitu faktor dari luar. Maksudnya adalah pendidikan atau pembentukan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan poin-poin penting pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Kiki selaku pengampu mata kuliah Ilmu Akhlak. Saya tutup presentasi dari kelompok kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki, karena sesungguhnya kekurangan yang kami miliki adalah dari diri kami sendiri, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.